Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia untuk seluruh guru-guru hebat. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas kelompok 2, di mana tugas itu terdiri dari tugas presentase modul 1.1 terkait tentang integrasi sosiokultural Marimpa Salo di Kabupaten Sinjai yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya perkenalkan dulu Ibu fasilitator hebat kita, Ibu Ilianti Hasira Nurgas. Kemudian ada Ibu pengajar praktik, Ibu Apriliani Amnor SPD. Kemudian saya sendiri, Bapak Imran SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Dan adapun kelompok 2 yang yang telah terbagi kelompok 2 yaitu atas nama Bapak Abdul Muin, Ibu Rin Febrianti, Ibu Andi Binazir, Ibu Arni Arsyad, Ibu Nurifka, dan saya sendiri Bapak Imran SPD. Adapun tujuan pembelajaran yang saya angkat pada diskusi atau presentase kali ini adalah peserta mampu menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Apa yang ingin kita capai dalam kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana menghormati nilai leluhur tradisi atau budaya Mappatabe, kemudian gotong royong dan membersihkan lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah Marimpa Salo. Mappatabe adalah merupakan tradisi atau budaya yang merupakan salah satu contoh budaya warisan leluhur atau kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan untuk menghormati atau menghargai orang lain. Tabe paling sering digunakan ketika hendak permisi untuk melewati orang lain disertai dengan menundukkan badan dan diikuti gerakan tangan yang mengarah ke bawah dan dibarengi dengan sikap senyum. Perilaku tabe merupakan simbol dari upaya menghargai dan menghormati siapapun orang yang ada di depan kita. Lanjut, kearifan lokal yang berupa gotong royong, nilai-nilai luhur kearifan lokal sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara diintegrasikan dalam keseharian anak di sekolah. Kekuatan konteks kegotong royongan, kerjasama, dan solidaritas dapat diajarkan dengan melakukan pembersihan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah Marimpa Salo. Secara harfiah, Marimpa Salo dalam bahasa Bugis Sinjai berarti menghalau ikan di sungai. Ini adalah tradisi menangkap ikan secara besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat di dua desa, yakni Desa Sanjai di Kecamatan Sinjai Timur dan Desa Bua di Kecamatan Teluk Limpoi, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Kegiatan atau upacara Marimpa Salo biasanya diadakan setahun sekali setelah panen raya sebagai bentuk rasa syukur atau hasil panen atau padi lau rumah dan ikan atau mapaenre bale. Tradisi ini tak hanya sekedar penangkapan ikan, namun juga mengandung nilai-nilai budaya dan sosial yang turun-temurun diwariskan kepada anak-anak bangsa dan dijaga oleh masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter siswa sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Budaya Marimpa Salo, sebuah tradisi khas yang sering dilakukan di Kabupaten Sinjai, memiliki potensi luar biasa untuk diaktualisasikan sebagai sarana penguatan karakter murid. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Marimpa Salo dapat ditanamkan kepada murid sejak usia dini, membentuk mereka menjadi individu yang berkarakter kuat dan berkontribusi positif bagi masyarakat.
Kegiatan Marimpa Salo dilakukan secara bersama-sama sehingga dapat menanamkan nilai kebersamaan dan kerjasama atau gotong royong kepada murid. Selain itu, Marimpa Salo merupakan budaya lokal yang patut dilestarikan sehingga dapat menanamkan rasa cinta tanah air kepada murid. Dan yang ketiga, satu kekuatan yang merupakan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Konteks lokal sosial budaya di daerah sesuai dengan pemikiran KHD yang diterapkan adalah Marimpa Salo. Melalui aktualisasi budaya Marimpa Salo, murid dapat belajar tentang nilai-nilai budaya yang luhur, mengembangkan karakter yang kuat, dan menjadi individu yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Marimpa Salo bukan hanya sebuah tradisi, tetapi juga sarana untuk membangun generasi muda yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan. Latar belakang lahirnya budaya Marimpa Salo. Kegiatan upacara adat ini bermula dari kebiasaan para leluhur, khususnya Kerajaan Sanjai dan Kerajaan Bua, serta kerajaan sekitarnya. Bila selepas panen raya tiba, sekelompok masyarakat melakukan acara ritual di hulu sungai yang biasa disebut Batu Lotong atau Batu Hitam. Aliran sungai Apareng disebut Matimpa Binanga dengan cara matepo atau mengeringkan beberapa bagian sungai dan menaburkan ramuan-ramuan dari kulit kayu dan sejenisnya yang disebut matuha bale yang berarti meracuni ikan-ikan dan sejenisnya untuk memudahkan penangkapan ikan yang siap untuk disajikan dalam pelaksanaan ritual dan disantap bersama-sama oleh para tamu sambil menikmati atraksi-atraksi masyarakat seperti genrang telue, pencak silat kembang atau baruga, masempe, dan mapelo. Kegiatan Marimpa Salo dilaksanakan setiap tanggal 10 Oktober setiap tahunnya. Tujuan atau tradisi Marimpa Salo ini memiliki berbagai macam tujuan. Yang pertama adalah sebagai bentuk rasa syukur masyarakat pesisir. Kemudian yang kedua adalah filosofi bagaimana menangkap ikan dengan gotong royong atas hasil panen ikan dan padi. Pihak yang terlibat dalam acara Marimpa Salo ini ada beberapa. Yang pertama adalah yang disebut dengan Arung, kemudian ada yang disebut dengan Punggawa Lopi, ada yang disebut dengan Pak Genrang, ada yang disebut dengan Sandro, dan ada yang disebut dengan Pak Dawa Dawa. Sarana dan prasarana Marimpa Salo. Yang pertama adalah lopi atau dalam bahasa Indonesia adalah perahu, kemudian bele atau dalam bahasa Indonesia adalah jaring ikan, kemudian rompong merupakan alat pelengkapan secara tradisional, dan yang keempat adalah wala suji. Pelaksanaan tradisi Marimpa Salo ini adalah dilaksanakan dan pelaksanaannya sebelum nelayan terlebih dahulu menghias perahu, kemudian menghalau ikan dari hulu ke muara, dan seterusnya memberikan hasil tangkapan pada tamu dan masyarakat. Kemudian, acara Marimpa Salo ini disajikan dengan berbagai pertunjukan tari-tarian daerah. Secara lebih spesifik, nilai-nilai luhur dan kearifan budaya dari kegiatan Marimpa Salo yang dapat diimplementasikan murid dalam kesehariannya adalah religius, kreatif, demokrasi atau musyawarah, gotong royong atau kerjasama, peduli, dan estetika. Religius, bersyukur atas nikmat Tuhan dan membiasakan diri bersikap sesuai dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Gotong royong atau kerjasama merupakan kegiatan berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain secara proaktif untuk kepentingan bersama. Kreatif muaranya adalah bagaimana menciptakan atau memodifikasi sesuatu untuk menghasilkan karya. Peduli, sikap peduli kepada alam lingkungan dan sesama manusia. Demokrasi atau musyawarah intinya adalah untuk menghasilkan keputusan bersama. Estetika, muaranya adalah menampilkan keindahan melalui hasil karya, tarian, dan kesenian lain. Itulah beberapa contoh penerapan nilai-nilai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkandung dari tradisi Marimpa Salo di kelas atau di sekolah. Yang pertama,
Setiap memulai dan mengakhiri pembelajaran, siswa diwajibkan berdoa sebagai rasa syukur atas kesehatan yang diberikan dan agar dimudahkan dalam menerima setiap pelajaran yang diberikan. Yang kedua, setiap akhir pembelajaran, siswa diajarkan untuk berterima kasih kepada guru atas pembelajaran yang diterima. Selain dengan mengucapkan rasa terima kasih, siswa diajarkan untuk cium tangan guru sebelum pulang ke rumah masing-masing. Yang ketiga, siswa diajarkan berterima kasih dan bersyukur atas apa yang diberikan atau nikmat yang telah diberikan. Yang keempat, murid dapat memiliki rasa cinta tanah air. Dan yang kelima, apa tantangan yang dihadapi pada budaya sosial kultural yang diterapkan di masyarakat khususnya Marimpa Salo. Yang pertama, kurangnya minat murid. Tidak semua murid memiliki minat belajar tentang budaya Marimpa Salo. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor internal seperti bakat, minat, dan motivasi maupun faktor eksternal seperti kesibukan belajar dan kurangnya eksposur terhadap budaya Marimpa Salo. Yang kedua, adanya kesulitan belajar. Budaya Maripa Salo terbilang rumit untuk dipelajari, membutuhkan pemahaman dan dedikasi yang tinggi. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi murid yang memiliki kemampuan belajar terkait budaya yang berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah kurangnya dukungan keluarga. Dukungan keluarga sangatlah penting dalam proses belajar tentang budaya. Kurangnya dukungan keluarga bisa menjadi penghambat bagi murid. Solusi yang pertama adalah memperkenalkan budaya Marimpa Salo dengan cara yang menarik dan interaktif seperti membawanya menyaksikan upacara atau pertunjukan Marimpa Salo. Yang kedua, menghubungkan Marimpa Salo dengan minat murid. Yang ketiga, menyediakan metode belajar yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan kemampuan dan minat murid. Yang keempat, melakukan komunikasi intensif bersama orang tua murid tentang pentingnya pelestarian dan penerapan nilai-nilai budaya bagi anak. Yang kelima, mendukung upaya pelestarian budaya Marimpa Salo dengan menerapkan nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Terima kasih dan demikian presentasi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.